Ugal-ugalan dalam pembagian sembako, DKI 1 minta dihukum mati. Sampai hari ini Jakarta masih mencatat angka tertinggi soal corona. Mungkin akan bertahan hingga pandemi berakhir. Artinya warga ibu kota golongan menengah ke bawah harus menerima imbas buruk ekonomi hingga waktu yang tidak ditentukan. Ironisnya DKI 1 menangkap ini bukan dengan serius memberi bantuan tepat sasaran, malah nyatanya terjadi banyak ugal-ugalan di lapangan. Contohnya beberapa lalu banyak media mainstream memberitakan bantuan malah melayang ke rumah orang kaya. Telah saja banyak yang mengembalikan sembako. Ini yang ketahuan, kalau tidak ketahuan bagaimana nasib orang yang seharusnya berhak menerima. Seperti dilansir suara.com, warga yang mempunyai mobil mendapatkan bantuan sosial pandemik virus corona dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara orang miskin yang hidup sebatang kara di Jakarta tidak mendapatkan bansos itu. Hal itu diceritakan Sekretaris Fraksi Golkar dari DKI Yustisdira Hermawan. Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menganggap bantuan untuk masa pembatasan sosial berskala besar tidak jelas. Pasalnya masih ada warga yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkan bantuan yang diprogramkan gubernur. Ia menyebut kejadian ini terjadi di daerah pemilihannya di Kedapil kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ada orang yang punya mobil dapat bansos, terus ada lansia yang hidup sebatang kara malah tidak dapat. Ini kan kita pertanyakan kepada pemerintah, kata Yudhistira. Anies juga kalah dalam perencanaan pembagian bansos dengan daerah penyangga. Katanya daerah lain mendata ulang warga penerima bansos dengan menggerakkan tingkat RT dan RW. Namun DKI disebutnya hanya menggunakan data yang sudah ada dan tidak mendata ulang. Bahkan kata Yudhistira, data itu bisa saja data lama. Kalau di DKI Jakarta ini, RT RW hanya pelaksana pembagi. Kalau DKI pakai data yang sudah ada. Tapi kan kita pertanyakan data tahun berapa, begitu loh, demikian jelasnya. Oleh karena itu, ia meminta agar Anies melakukan evaluasi mendalam terhadap pembagian bansos ini. Saat tahap kedua, ia berharap distribusinya tidak lagi salah sasaran. Jangan sampai pembagian yang kedua juga tidak tepat sasaran. Nah, itu yang kita dorong supaya data-data dari RW dan RT itu digunakan, demikian pungkasnya. Coba bayangkan, masalah sepele seperti pembagian bansos saja harus menunggu diaudit DPRD dulu. Lalu apa kerjanya tim TGOPP Anies yang gajinya tinggi-tinggi? Harusnya Anies bisa mengkoordinasi bansos dengan baik dan tepat sasaran. Bukannya ia yang meminta PSBB agar kasus corona di DKI tidak menyebar. Tetapi kalau tidak becus menangani bansos, warga miskin bukannya mati karena corona, tetapi karena kelaparan. Sudah tidak bisa bekerja harian, kini bantuan kemanusiaannya malah diberikan secara ugal-ugalan kepada yang tidak berhak. Harusnya KPK tidak perlu menunggu laporan lagi ini itu. Firly Bahuri sudah mengatakan kepada siapa saja yang korupsi di daerah corona maka akan terancam hukuman mati. Dengan begitu siapapun yang menyelewengkan bantuan apalagi sepengetahuan DKI 1 maka tidak perlu untuk memberlakukan hukuman mati. Kalau Anies pintar sedikit, dia bisa meniru cara Vietnam memberikan bantuan yang tidak bisa diselewengkan. Anies bisa menaruh ATM beras di beberapa titik dengan kapasitas besar. Nantinya warga miskin bisa mengambil jatah beras mereka dengan menerapkan physical distancing. Tentunya mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu dan mengantongi surat pengantar RT serta kartu identitas. Dengan begini tidak perlu ada penyaluran ke beberapa jenjang yang rawan korupsi. Kalau mau menambahkan sembako tinggal menaruh minyak, gula, mie, sarden dalam satu pusat. Tinggal menempatkan aparat dinas terkait di titik-titik tersebut. Saya kira DKI Jakarta memiliki fasilitas mencukupi untuk diadakan ATM beras. Jadwal pengambilannya juga harus diatur dari kecamatan ke kecamatan lain yang berdekatan agar tidak terjadi penumpukan. Intinya selalu ada solusi untuk bisa memberikan bantuan tepat sasaran. Jangan sampai ada lagi bantuan mampir ke rumah orang kaya yang memiliki mobil apalagi memiliki rumah 7 miliar. Ini kan namanya korupsi terselubung. Entah karena penyalurnya malas mendatangi rumah keluarga miskin atau jangan-jangan rumah kaya yang diberi bantuan memiliki hubungan kerabat. Begitulah kura-kura. Artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Nia Alif. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu